Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-temanku semuanya. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat, tetap semangat untuk berkarya walaupun ini di bulan puasa ya. Kita tetap harus beraktivitas ya. Untuk kali ini dalam video ini kita akan membahas tentang pertumbuhan atau kondisi umbi porang di awal bulan April, pertengahan bulan April tahun 2022 ya. Ini usianya sekitar 7 bulan ya. Ya, mari ikuti perjalanannya. Untuk kondisi pada saat ini sebagian sudah mulai dorman ya kawan-kawan, atau sudah mau mulai dipanen ya. Tapi ini karena situasinya masih ada musim hujan, sehingga sebagian masih ada yang tetap bertahan ya. Dan kita juga sebagai para petani di sini masih berharap cemas ya untuk melihat harga dari umbi porang produksi ya. Mudah-mudahan harganya bisa maksimal ya. Amin. Kondisinya teman-teman ini sudah mulai dorman ya. Ini kataknya kita ambil aja ya teman-teman. Kita sambil ngabuburit ya di bulan puasa, sambil nungguan maghrib. Kita manfaatkan waktu untuk tetap beraktivitas, semangat ya, jangan jadi alasan ya teman-teman, karena ini sebagai salah satu ibadah ya. Ya ini ya teman-teman, inilah kita ambil satu persatu, kita kumpulkan. Ini ya tuh sudah mulai dorman teman-teman. Jadi kita ini harus menunggu buah kataknya lepas sendiri ya teman-teman. Jadi jangan dipotes ya, ini masih nempel ya. Nah kita ambil yang udah jatuh aja ya ini teman-teman. Ada yang sudah jatuh kita ambil. Kalau yang masih nempel jangan dulu ya teman-teman, biarin dia lepas sendiri. Nah, ini sudah lepas ya nih teman-teman, kita ambil. Kalau yang masih nempel jangan dulu ya. Ini rumputnya cukup banyak ya teman-teman ya, sengaja kita biarkan sebagai penahan dari erosi air ya kalau waktu hujan ya, sehingga katak yang sudah lepas nanti tidak terbawa arus oleh air. Nah, ini sebagian kita kumpulkan, biarkan di habitatnya, disimpan di tanah ya teman-teman. Yang penting cara pemeliharanya jangan terkena air atau hujan ya, karena nanti bisa busuk. Nanti kita amankan di satu tempat yang teduh tapi masih tetap di tanah ya. Ini untuk tumpang sari dengan pohon singkong ya sebagai peneduh juga ya, supaya tidak terlalu panas dari sinar matahari. Lokasinya tanahnya dataran miring ya, karena bekas pegunungan. Kita manfaatkan lahan tersebut untuk penanaman umbi porang ya. Teman-teman tuh sudah mulai dorman. Ini masih menempel, jangan dulu dipotes ya istilahnya, biarkan aja nanti terlepas sendiri. Ini ada kembang sari juga dengan talas beneng. Ini daunnya bisa dimanfaatkan sebagai bahan dari tembakau ya teman-teman. Insya Allah ini sekitar 2 bulan lagi kita akan bongkar umbinya. Kita lihat sampai sebesar apa ya umbi yang dihasilkan dari penanaman
bibit umbi ukuran 1 on ya teman-teman. Mudah-mudahan hasilnya maksimal. Kalaupun belum, ini sebagai referensi atau pengalaman buat saya pribadi, karena bagaimanapun juga ya mungkin segala sesuatu harus ada ilmunya atau berpengalaman dulu ya. Kebetulan kami ini baru 1 kali tanam ya, jadi masih belajar dan masih perlu bimbingan dari para senior yang sudah lama berkebun kerang. Nah, ini alhamdulillah tumpang sari juga dengan pohon durian. Mudah-mudahan ini duriannya bisa segar nanti kalau seandainya pohon singkongnya sudah dipanen ya, sehingga matahari akan lebih normal lagi. Ini buah kataknya alhamdulillah. Ini dulu penanaman dari bibit umbi ya teman-teman. Umbi ukuran 1 kilo 10, jadi kurang lebih 1 on ya. Inilah pertumbuhannya cukup bagus. Kita menggunakan pupuk kompos seadanya ya dari kohe sapi atau kohe domba, dengan catatan sudah difermentasi ya teman-teman. Masih ada yang segar, jadi karena masih ada musim hujan sehingga sebagian masih ada yang masih hijau. Ini sudah bervariasi ya teman-teman, masih berdiri utuh. Ya teman-teman, seperti biasa ya, kunci keberhasilan dari bertani apapun jenisnya, yang pertama berdasarkan pengalaman saya, ini mohon maaf sharing, yang pertama adalah pupuk. Penggunaan pupuk ini harus maksimal, baik menggunakan pupuk kompos ya yang terbuat dari kohe sapi maupun kohe domba yang sudah difermentasi. Kemudian dari pemeliharaan gulma atau rumput juga harus diperhatikan ya, jangan sampai terlalu banyak sehingga nutrisinya nanti habis oleh rumput ya. Kecuali ini teman, kalau yang sudah besar begini nggak apa-apa lah. Kita kalau dari awal harus benar-benar bersih ya dari gulma. Kemudian yang ketiga juga harus kena sinar matahari ya teman-teman, jadi jangan terlalu kehiuman istilahnya, jangan terlalu teduh, harus ada sinar matahari ya. Pada intinya sama ya teman-teman, kita memanfaatkan lahan yang kita miliki semaksimal mungkin supaya bisa menghasilkan atau sebagai tambahan kita dalam kebutuhan ekonomi. Kita memanfaatkan lahan, apalagi ini posisinya tadi awalnya adalah tanah istilahnya hutan ya, atau banyak pohon-pohon liar. Kita bersihkan, kita bikin bedengan-bedengan, kita gemburkan tanahnya ya, alhamdulillah hasilnya begini ya teman-teman. Yang penting kita sabar dan rajin, insya Allah hasilnya juga akan maksimal ya. Ya, berdasarkan pengalaman untuk penanaman umbi porang ini usia bisa dipanen sekitar 8 bulan ya dari waktu kita bertanam. Jadi emang ini usianya cukup lama atau cukup panjang. Makanya dalam untuk mengantisipasi
waktu itu kita harus rajin bertumpang sari ya dengan tanaman-tanaman seperti cabai, kemudian ada talus. Untuk jangka pendeknya jagung. Kalau untuk jangka panjangnya kita bisa dengan durian, kemudian dengan alpukat, singkong ya. Jadi hasilnya insya Allah dalam satu lahan bisa berbagai macam hasil ya, tergantung kita dalam memanfaatkan lahan tersebut. Ini ada singkong juga insya Allah bisa dipanen. Kepada teman-teman semua yang telah menyaksikan dan menyimak video ini, sekali lagi mohon maaf, bukan maksud menggurui, ini sebagai sharing atau bertukar pengalaman, sebagai inspirasi buat teman-teman atau saudara semua yang mempunyai lahan kosong bisa dimanfaatkan untuk berkebun. Mohon maaf apabila ada kata yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.